Anda semua sudah sarapan? Tulisan ini menyatakan bahwa agak sukar menemukan, jadi artinya agak jarang kita menemukan orang menggunakan kosakata sarapan. Jadi yang lebih umum itu orang rakyat Malaysia akan menggunakan kosakata jom breakfast. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga itu bermanfaat untuk netizen Indonesia. Gimana? Anda semua sudah sarapan? Saya pagi ini sudah sarapan bubur kacang hijau, telur setengah mateng, kopi puntang. Sarapan Anda seperti apa? Nasi lemak, roti canai, teh tarik. Video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa kosakata, di mana kosakata itu adalah kosakata yang sudah umum digunakan di Indonesia, dan itu menjadi juga sebuah kosakata yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita juga ingin melihat apakah memang kosakata itu digunakan, apakah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kamus. Kita bisa lihat bersama. Masih berbicara tentang sarapan, saya tertarik ketika melihat artikel yang tertulis di internet. Dan artikel ini ditulis pada tahun 2018 oleh seorang warga Malaysia yang namanya Namri Sidek. Tulisan ini menyatakan bahwa agak sukar menemukan, jadi artinya agak jarang kita menemukan orang menggunakan kosakata sarapan. Jadi yang lebih umum itu orang rakyat Malaysia akan menggunakan kosakata jom breakfast. Jom itu maksudnya ayo. Breakfast ya bahasa Inggris, breakfast. Jadi bukan menggunakan kosakata sarapan. Penulis ini juga menyatakan bahwa penggunaan bahasa rojak di dalam pertuturan sehari-hari di dalam negara Malaysia itu adalah sesuatu yang umum digunakan oleh rakyat Malaysia. Dan hal yang menarik lagi adalah Malaysia itu sudah mencoba memasukkan budaya sarapan ke dalam UNESCO itu sudah didaftarkan sejak bulan Maret atau pertengahan tahun 2023. Namun baru diakui oleh UNESCO tentang budaya sarapan Malaysia ini pada awal Desember tahun 2024. Jadi diperlukan waktu sekitar 1 tahun 6 bulan agar UNESCO itu bisa menerima budaya sarapan sebagai warisan budaya tak benda dari Malaysia. Nah, untuk mengingat kembali apa definisi sarapan yang telah saya beritahu di video sebelumnya, definisi sarapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 definisi. Definisi pertama itu yang menyatakan makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Dan yang kedua itu disebutkan sebagai alas atau lapik. Kemudian saya mengatakan di dalam video itu bahwa konvensi yang umum digunakan di dalam sebuah kamus itu jika ada sebuah kata yang homonim, yaitu kosakata yang mempunyai susunan huruf yang sama. Konvensinya adalah definisi pertama adalah definisi yang dimengerti oleh mayoritas pengguna bahasa tersebut. Oleh karena itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata sarapan, definisi pertamanya adalah menyatakan makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Nah, baru definisi kedua itu dituliskan sebagai alas atau lapik. Jadi artinya, mayoritas rakyat Indonesia mengenal kosakata sarapan itu sebagai makanan pagi hari, bukan sebagai alas lapik. Di Kamus Melayu Malaysia tertulis bahwa sarapan itu mempunyai juga 2 definisi. Definisi pertama itu adalah alas lapik. Definisi kedua itu adalah makan pagi atau makanan untuk alas perut. Secara logika, kalau kita mengikuti konvensi yang ada tentang sebuah kamus, jika kosakata itu homonim, maka rakyat Malaysia seharusnya lebih mengenal kosakata sarapan itu dengan definisi alas atau lapik, bukan makan pagi hari. Namun, mengapa ini bisa terjadi? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa agar definisi kosakata sarapan itu tidak terlalu persis, tidak terlalu sama 100% seperti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu, susunannya dibalik.
Kalau di Indonesia yang pertama itu makanan pada pagi hari, itu definisi pertama. Definisi kedua alas atau lapik. Di Malaysia itu diubah. Yang pertama itu alas lapik dan yang kedua itu adalah makan pagi hari. Namun karena tidak ingin terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi yang biasa dimengerti oleh orang ketika membaca kamus itu diabaikan oleh tim penyusun Kamus Melayu Malaysia. Saya ingin menunjukkan contoh yang sangat-sangat nyata bahwa bagaimana kesengajaan ini dilakukan agar tidak terlalu terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi kosakata bisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama yaitu mampu, buka kurung, kuasa melakukan sesuatu atau sinonimnya dapat. Ini adalah definisi yang diketahui oleh mayoritas pengguna bahasa Indonesia. Definisi kedua, zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya terdapat pada binatang. Kemudian, definisi kedua dari grup kedua yaitu sesuatu yang buruk yang dapat merusakkan akhlak manusia atau masyarakat. Teman-teman bisa melihat ya bagaimana konvensi itu konsisten dibuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi kosakata bisa di dalam Kamus Melayu Malaysia. Definisi pertama, bahan beracun yang terdapat pada sesetengah jenis binatang, buka kurung seperti ular, kala, maksudnya kalajengking, laba-laba, dan sebagainya, yang dipindahkan kepada mangsanya dengan cara mematuk, menggigit, menyengat, dan sebagainya. Yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Malaysia, dan itu terbukti kalau kita berbicara kosakata bisa kepada rakyat Malaysia, maka pengertian mereka itu adalah bahan beracun yang terdapat pada sesetengah binatang. Jangan berdalih, jangan berkilah. Bahwa apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisi pertama itu adalah bahan beracun yang ada di beberapa jenis binatang. Artinya apa? Di Kamus Melayu Malaysia, untuk kosakata bisa, definisi pertamanya itu adalah sesuai dengan konvensi, di mana definisi pertama itu menunjukkan bahwa itu pengertian yang dimengerti oleh mayoritas pengguna bahasa itu. Sekarang mari kita bandingkan lagi dengan kosakata sarapan tadi. Kosakata sarapan dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisi pertamanya adalah alas atau lapik atau lapisan. Definisi kedua adalah makan pagi. Secara logika, kalau kita masih mengikuti contoh yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sendiri untuk kosakata bisa, artinya rakyat Malaysia harusnya lebih mengerti atau lebih memahami bahwa yang dimaksud dengan sarapan itu adalah alas atau lapisan, bukan makan pagi. Makan pagi itu mungkin hanya dimengerti oleh beberapa orang Jawa yang ada di Johor dan beberapa orang Jawa yang ada di Selangor. Kalau memang definisi kosakata sarapan sebagai makan pagi diletakkan sebagai nomor 2, berarti kosakata sarapan dengan maksud makan pagi itu tidak dimengerti oleh mayoritas rakyat Malaysia. Karena mayoritas rakyat Malaysia mengenal definisi sarapan itu sebagai alas atau lapis. Kita masih menggunakan logika itu, mari kita bertanya, jika memang budaya sarapan itu adalah budaya Malaysia, bagaimana Anda bisa menjelaskan kalau kosakata sarapan itu tidak dikenal secara nasional? Artinya apa? Anda memang sengaja menggunakan kosakata budaya sarapan, sengaja ingin mengambil dari kosakata bahasa Indonesia. Sekali lagi saya jelaskan, kosakata sarapan menurut Kamus Melayu Malaysia itu secara nasional dimengerti sebagai alas, bukan sebagai makan pagi. Nah, masih berbicara tentang kosakata bisa di dalam Kamus Melayu Malaysia, apakah ada kosakata bisa yang bermaksud dengan mampu atau dapat seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia yang bermaksud boleh, dapat, mungkin. Nah, sekarang saya tanya kepada netizen Malaysia, ketika Anda mendengar orang menggunakan kosakata bisa, apa yang pertama terlintas di dalam pikiran Anda untuk definisi kosakata bisa itu? Apakah Anda akan berpikir itu sebagai bahan beracun yang
dimiliki oleh beberapa binatang, atau Anda berpikir itu sebagai maksudnya dapat, mampu, seperti yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia? Anda pasti akan menjawab bahwa yang dimaksud dengan bisa itu adalah bahan beracun. Artinya apa? Itu konsisten dengan urutan definisi kosakata bisa di dalam Kamus Melayu Malaysia, yaitu mayoritas rakyat Malaysia ketika kosakata bisa diucapkan, itu yang dimengerti adalah bahan beracun pada binatang. Dengan konsep yang sama, dengan cara berpikir yang sama, maka ketika Anda membaca definisi kosakata sarapan di dalam Kamus Melayu Malaysia, kamus Anda, di mana definisi pertama itu adalah lapis, dan definisi kedua adalah makan pagi, maka Anda harus berpikir bahwa yang dimaksud dengan sarapan itu mayoritas dimengerti oleh rakyat Malaysia adalah apa? Alas, bukan makan pagi. Kenapa Anda tidak menyebutkan budaya makan pagi? Kenapa Anda menyebutkan budaya sarapan? Karena kalau Anda menyebutkan budaya sarapan, sarapan itu sendiri menurut Kamus Melayu Malaysia adalah dimengerti oleh mayoritas rakyat Malaysia adalah alas atau lapik. Ayo, gunakan kemampuan metakognitif Anda. Jika informasi di dalam video ini bermanfaat dan berguna kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!